Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelku Bidan Online. Kali ini saya akan membahas tentang turun peranakan atau prolapsus uteri. Untuk moms yang baru datang di channel ini, jangan lupa untuk klik tombol like, klik juga tombol subscribe, dan jangan juga lupa untuk aktifkan icon notifikasi atau gambar lonceng, karena masih ada banyak hal yang akan saya bahas di video selanjutnya. Jadi jangan sampai ketinggalan moms. Terima kasih. Hai moms, sudah tahu belum apa itu turun peranakan atau dalam bahasa medisnya itu prolapsus uteri? Jadi turun peranakan itu adalah kondisi di mana rahim itu turun ke saluran vagina. Hal ini terjadi karena otot dan jaringan dasar panggul itu melemah sehingga tidak mampu menyangga rahim. Turun peranakan ini bisa dialami oleh wanita di segala usia, tapi lebih sering dialami oleh wanita yang memasuki masa menopause. Ada beberapa tingkatan prolapsus uteri atau turun peranakan ini. Di antaranya, tingkatan yang pertama, leher rahim turun ke vagina. Tingkatan yang kedua, leher rahim turun ke batas mulut vagina. Tingkatan yang ketiga, leher rahim keluar dari vagina. Dan tingkatan yang keempat, seluruh rahim keluar dari vagina. Kemudian, apa penyebabnya? Jadi, ada beberapa hal yang menyebabkan terjadinya turun peranakan atau prolapsus uteri ini. Di antaranya, yang pertama karena terlalu sering hamil. Kemudian, yang kedua, melahirkan bayi yang beratnya itu lebih dari 4 kg atau bayi besar, dan bisa juga disebabkan karena persalinan kembar. Penyebab yang ketiga karena mengejan terlalu kuat pada saat proses persalinan dan pada saat buang air besar. Yang keempat karena memasuki masa menopause. Yang kelima, sering melakukan aktivitas fisik yang memberikan tekanan pada otot panggul, seperti mengangkat beban berat misalnya. Dan yang terakhir bisa jadi disebabkan karena adanya penyulit pada saat proses persalinan. Kemudian, siapa sih yang beresiko untuk mengalami turun peranakan ini? Jadi, wanita dengan berat badan berlebih atau yang mengalami obesitas, kemudian wanita yang merokok, dan penderita asma atau bronkitis, dan wanita yang menjelang atau menopause. Jadi, itu tadi yang beresiko untuk mengalami prolapsus uteri ini. Apakah prolapsus uteri ini bisa dicegah? Sebenarnya hal ini bisa dicegah dengan cara menghindari, yang pertama, hindari merokok tentunya. Kemudian jaga berat badan, jangan sampai terjadi obesitas atau berat badan berlebih. Rajin mengkonsumsi makanan serat agar tidak terjadi konstipasi, dan pastinya banyak minum air putih. Jangan mengangkat beban berat, dan kendalikan batuk jika memang mengalami batuk kronis. Serta biasakan melakukan senam Kegel untuk melatih otot panggul, utamanya untuk ibu setelah persalinan. Kemudian, bagaimana sih cara pengobatannya jika hal ini terjadi? Jika turun peranakan atau prolapsus uteri yang dialami tidak parah, maka biasanya ibu akan diminta untuk perawatan sendiri di rumah dengan melakukan senam Kegel untuk menguatkan otot panggul. Kemudian dianjurkan untuk mengkonsumsi makanan yang tinggi serat dan memperbanyak minum air putih agar tidak terjadi konstipasi, dan ibu dengan berat badan yang berlebih akan dianjurkan untuk menurunkan berat badannya. Tapi jika turun peranakan atau prolapsus uteri yang dialami tidak ringan atau butuh perawatan khusus, biasanya dokter akan menyarankan untuk menggunakan alat yang disebut dengan pessary atau pessarium, di mana alat ini itu berbentuk seperti cincin yang terbuat dari karet atau plastik yang dimasukkan ke dalam vagina, dan fungsinya itu untuk menyanggah rahim yang turun. Bagaimana moms? Apakah informasi yang tadi saya sampaikan itu bisa dimengerti? Jangan lupa untuk klik tombol like dan share agar banyak orang yang mendapatkan manfaat dari video ini. Terima kasih. Sekedar informasi, kalau misalnya moms ingin bertanya seputar tentang video ini, moms bisa tuliskan di kolom komentar, atau kalau hal itu bersifat privasi, moms bisa DM di Instagram atau inbox di Facebook. Nanti saya cantumkan di kolom deskripsi. Sekian dulu video yang saya sampaikan moms. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.